warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. sahabat Kedaulatan Rakyat. Pagi ini kembali kita ke ruang editorial. Ruang editorial ini seperti biasa membahas terkait dengan berita di Kedaulatan Rakyat, baik itu yang headline maupun berita-berita yang lain yang menonjol, yang menarik. Pagi ini topik kita ingin mengangkat terkait dengan penerbangan internasional yang dibuka kembali di Bandara Internasional Yogyakarta atau PIY. Nah, mulai kemarin itu salah satu penerbangan dibuka yaitu dari perusahaan penerbangan Scott. Scott itu membuka penerbangan Yogyakarta Singapura. Nah, ini mungkin suatu pertanda yang baik bagi dunia travel, baik itu terkait dengan perjalanan maupun dunia pariwisata DIY yang sekarang mulai digarap meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, kita lihat dulu mungkin tampilan berita kita hari ini. Nah, ini jadi di Bandara Internasional Yogyakarta sudah melayani penerbangan internasional. Ini jadi kita angkat sebagai headline. Karena apa? Karena ini sesuatu yang luar biasa. Selain keberanian untuk membuka jalur internasional, juga punya harapan yang cukup besar terkait dengan kebangkitan perekonomian daerah, yaitu khususnya untuk sektor pariwisata. Jadi penerbangan ini adalah jalur Singapura Yogyakarta pulang pergi. Sebelumnya, sebelum COVID-19, sebelum pandemi COVID-19, ada jumlah penerbangan internasional. Tapi begitu ada pandemi, ini penerbangan internasional terpaksa ditutup dan ini mulai dibuka kembali kemarin. Nah, di terbitan hari ini, tanggal 1 Oktober 2020, itu kita mengangkat topik yang demikian, topik terkait dengan penerbangan internasional. Telah hadir salah satu ekonom cukup dikenal, sangat dikenal bahkan karena sering muncul di media Kedaulatan Rakyat yang sering menganalisis ekonomi daerah, ekonomi nasional. Beliau adalah Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Yogyakarta, yaitu Bapak Dr. Y. Sri Sisulo, MSI. Beliau adalah pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya. Kita sapa dulu Bapak Sri Susilo. Selamat pagi, Pak Sri Susilo. Selamat pagi, Pak Jono. Salam sejahtera, salam sehat, kata panjenengan. Pagi, Pak. Sehat, Pak. Sehat, matur nuwun. Pak, saya ganggu minta sedikit ngobrol-ngobrol lah terkait dengan topik kita monggo, ini dan mungkin apa dengan senang hati pendapatnya Pak Susilo terkait dengan berita atau peristiwa ini. Baik Pak Susilo, dari sisi harapan dari kebangkitan ekonomi daerah dengan mulai dibukanya penerbangan internasional ini menandakan apa, atau optimisme, atau mungkin kok berani sekali sih dalam kondisi sekarang ini masyarakat mungkin belum siap, atau mungkin lebih baik dibuka sekarang daripada kehilangan momentum ya. Tapi mungkin apa yang harus dilakukan supaya momentum ini dibukanya penerbangan ini tidak hilang atau tetap artinya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah selanjutnya. Monggo Pak Susilo. Pak Jono, matur nuwun atas kesempatannya gitu. Dengan senang hati saya akan coba memberikan komentar atas pertanyaan tadi. Jadi saya tadi sempat baca, jadi bulan di headline di halaman pertama begitu. Saya termasuk yang optimis dan senang atas dibukanya, karena kan pemerintah sebelumnya itu membuat pernyataan untuk penerbangan keluar dan dari luar ke dalam itu sampai akhir Desember ini kan ditutup.
Ya, pernyataan awal kira-kira 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Tapi pembukaan ini ya bagi saya, meskipun belum dilakukan secara rutin, secara harian begitu, karena kan izinnya kan sebenarnya MyScot ini kan sudah dapat izin untuk terbang tiap hari. Tapi memang prakteknya nanti on demand, mungkin beberapa hari sekali gitu. Karena harus menyesuaikan dengan pasar. Tapi ini adalah peluang yang sangat baik. Artinya memang sejalan dengan kebijakan Pemda DIY untuk mulai membuka secara bertahap, selektif bertahap, aktivitas pariwisata di DIY. Bahwa nanti secara umum harus menetapkan protokol kesehatan 3M ini dengan ketat, ya. 3M, ya. Tapi bagaimanapun kegiatan pariwisata ini harus dibuka pelan-pelan. Dan dengan adanya penerbangan langsung dari Singapura ini, tentu sejauh kita baca dan juga menjadi catatan besar di halaman pertama kemarin kan protokol kesehatan menjadi sangat penting, karena bahkan tidak cukup dengan rapid test, ini saya baca harus PCR, swab test. Itu protokolnya untuk keluar dan masuk itu. Saya kira ini bagus dan menjadi harapan untuk pariwisata DIY, saya kira. Ya. Ini kan ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh ya. Saya lihat ini nih. Nah, ini Pak. Nah, bagi kedatangan dari luar negeri itu ada prosedur yang harus ditempuh, Pak Susilo. Patuhi terapkan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, fisik, pola hidup bersih dan sehat, melakukan tes PCR ya tadi, menunggu hasil tes PCR sebelum masuk di karantina. Dan itu yang disediakan oleh pemerintah atau memanfaatkan akomodasi karantina hotel dan penginapan yang mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi COVID-19 dari Kemenkes. Ini juga tentu melibatkan peran dari masyarakat DIY atau pihak-pihak tertentu DIY untuk bisa menerima mereka yang dari luar negeri, termasuk para wisatawan ya. Nah ini juga peluang ya. Jadi tentu harus ada kesiapan juga nih. Supaya ini momentum ini tidak hilang ya, untuk bisa kedatangan para wisatawan dari Singapura. Menurut Pak Susilo, ini kan sementara baru dari Singapura ya. Kira-kira bisa berlanjut nggak dari Singapura? Mungkin ada wisatawan dari manapun, mungkin hanya pintu masuk dari Singapura kira-kira. Sejauh ini pengamatan Pak Susilo gimana? Sebenarnya kembali kalau saya tergantung kebijakan pemerintah dan permintaan pasar. Saya kira kan MyScot ini terbang ke sini mungkin juga ada permintaan dari wisatawan atau aktivitas bisnis dari Singapura mau datang ke Jogja, jadi kepentingan bisnis dan wisata dari Singapura ke Jogja. Dan pertimbangan pemerintah mungkin Singapura yang cukup termasuk dianggap berhasil ya di ASEAN untuk menangani COVID. Jadi pertimbangannya ada pertimbangan dari izin, saya kira itu jangan ada permintaan pasar kaitan dengan kegiatan bisnis dan kegiatan dari demand dari pariwisata, terutama dari Singapura menuju DIY gitu loh. Nah itu. Nah untuk yang lain misalnya apakah dari Malaysia yang paling gencar datang ke support atau datang mengirimkan dalam tanda petik wisatawan itu kan Malaysia yang datang Indonesia. Nah, itu tergantung sebenarnya kan yang dikirim wisatawan dari Malaysia itu pada umumnya kan bukan Malaysia sendiri, tapi adalah oleh agen-agen wisatawan Malaysia, agen-agen pariwisata Malaysia yang dia dapat turis atau wisatawan dari penjuru dunia. Karena marketing Malaysia yang sangat bagus, dia kemudian mampu menjual destinasi wisata di negara lain, termasuk di Bali atau Jogja gitu loh, atau bahkan Bandung gitu. Kan keunggulannya Malaysia itu kan jujur, dia kan sampai sebelum pandemi itu mampu mendatangkan 25 juta wisatawan asing ke Malaysia. Kita
10 juta saja menggos-menggos, 8 juta, 9 juta itu sebelum pandemi. Itu keunggulan dia punya marketing yang baik. Jadi dia tidak punya Borobudur tapi mampu menjual Borobudur, tidak punya Prambanan menjual Prambanan, tidak punya apa itu semacam factory outlet tapi mau di Bandung seperti Bandung dia mampu jual. Jadi dia tetap datang ke Malaysia dulu baru didatangkan ke Indonesia. Itu saya kira juga nanti tergantung kepentingan pasarnya. Kalau pasar sudah mengantisipasi, saya kira Air Asia juga bisa saja masuk ke Jogja lagi. Kira-kira gitu, Pak. Kalau diruntut dari apa ya kemungkinan-kemungkinannya gitu, Pak Jono. Ya. Menurut Pak Susilo, ini kan sudah ada pintu sudah dibuka, ada penerbangan dari luar negeri, dari Scott itu datang. Nah, yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan di DIY, kemudian para pelaku usaha pariwisata, apa yang harus diambil supaya momentum bagus ini bisa berdampak positif? Saya kira yang pertama, kalau saya melihat itu bagaimana pelayanan transportasi dari bandara menuju Jogja atau menuju destinasi wisata lain di DIY maupun ke Borobudur itu dengan baik. Karena kita tahu jalan-jalan yang direncanakan, baik jalan tembus Menoreh maupun jalan dari bandara ke kota Jogja dan sebaliknya kan memang baru desain, belum jadi. Jadi bagaimana ini dioptimalkan, termasuk bagaimana supporting dari transportasi melalui kereta api. Jadi itu dulu. Jadi baik dalam arti kualitas layanannya juga kuantitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua kesiapan. Saya kira kalau sejauh saya tahu dari pelaku-pelaku ekonomi dan kita lihat juga pernyataan Ketua PHRI kemarin di KR, ya, di halaman tengah itu, ya, saya kira mereka sudah siap, selalu siap, termasuk dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu menjadi salah satu jaminan bahwa memang sejak Juli memang pelaku wisata DIY termasuk PHRI memang siap menerima wisatawan domestik maupun asing jika ada, atau tamu bisnis dari asing. Itu menjadi faktor yang kunci saya kira. Ya. Mengenai penerapan kesehatan, penerapan protokol kesehatan gimana? Kan mereka supaya kesan bahwa di Jogja itu menerapkan protokol kesehatan dengan baik, menerapkan kebiasaan baru dengan baik. Tadi ada 3M tadi. Gimana Pak Susilo? Kalau perlu nggak ditingkatkan itu? Jadi memang artinya bahwa kepentingan ekonomi termasuk wisata dengan kepentingan kesehatan ini ibarat dua sisi dari mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Ya ini dua-duanya sangat penting. Tidak bisa ekonomi penting atau kesehatan penting. Kalau perekonomian mau bergerak harus dua syarat itu harus penuhi. Nah, memang kalau dalam konsepnya atau bahasa orang itu OJK-nya memang keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan itu mudah diucapkan, mudah ditulis kalau saya sebagai penulis itu. Tetapi dalam praktek ini memang tidak semudah itu karena Pak Jono tahu kegiatan wisata itu identik dengan mobilitas dari orang. Ya. Nah, yang nanti M yang menjaga jarak ini biasanya agak-agak sulit. Ini kita bisa lihat faktanya pada liburan long weekend 17-an dan 1 Suro, 2 long weekend di bulan Agustus. Nah, nanti long weekend di akhir Oktober ini menjadi ujian bagi kita yang agar supaya memang untuk protokol kesehatan yang terutama M menjaga jarak ini tidak kedodoran lagi. Dan sejauh kemarin dalam pertemuan yang diadakan Dinas Pariwisata dengan BI hari Senin yang lalu sudah ada upaya-upaya itu termasuk melibatkan kepolisian gitu. Saya kira nanti perlu penegakannya dengan ketat, bagaimana melibatkan Satpol PP, TNI, Polri untuk pengawasan dan penegakannya, juga komunitas-komunitas. Saya kira perlu. Di Malioboro ada komunitas Jogoboro, di alun-alun gitu ada Jogoboyo,
dan sejenisnya ini perlu dilibatkan. Jadi kuncinya memang bagaimana mengawasi dan menegakkan dari penerapan protokol COVID. Saya kira demikian Pak Jono. Terima kasih Pak. Terus ini Pak, supaya efek dari pembukaan penerbangan internasional itu berdampak pada pendapatan masyarakat. Mungkin masih panjang ya. Nah, masyarakat, perubahan perilaku masyarakat yang perlu segera diterapkan atau disesuaikan itu apa? Selama ini kan penggunaan masker ini nampaknya belum begitu banyak ya, yang masih sebagian masyarakat masih ada yang masih tidak menggunakan masker. Padahal ini kalau masyarakat menggunakan masker dengan baik, jaga jarak dengan baik, pokoknya 3M diterapkan dengan baik, ini menjadi selling point bagi pariwisata DIY. Nah, sebetulnya pariwisata DIY ini menyumbang kontribusinya itu sampai sejauh mana Pak? Sehingga mereka tuh mestinya sudah melakukan perubahan, penyesuaian baru, perilaku baru terkait dengan 3M tadi. Pak Jono, jadi kalau memang kalau kita bicara masyarakat, memang dalam tanda petik kesadaran masyarakat terkait dengan dukungan pariwisata di ini sebelum sedalam masyarakat Bali. Itu saya jujur saja, setahu saya tahu, setahu saya baca dari berbagai laporan atau kajian gitu. Saya pernah misalnya contoh di Bali Pak, saya jalan antara anak saya milenial itu dari ke kafe-kafe di daerah ke Kuta, kemudian daerah Legian, Seminyak dan sekitarnya itu sejalan berapa jauh kilometer itu nemui puntung rokok aja nggak pernah Pak di jalan begitu bersih dan iya bersih dan sebagainya karena mereka ada kesadaran bahwa ini pariwisata itu langsung tidak langsung itu melibatkan kehidupan mereka langsung nggak ini yang Jogja belum sampai ke situ jadi kesadarannya mungkin baru pelaku yang terlibat langsung tapi yang tidak langsung itu mungkin belum ke sana. Nah terkait dengan 3M ini ya memang kalau di Jogja ini karena tiap pagi ini saya selang-seling jalan kaki atau sepedaan muter alun-alun kidul itu banyak orang berolahraga itu mesti ketemu aja baik yang sepeda atau yang jalan kaki ada 1-2 orang yang tidak pakai masker ataupun kalau pakai masker itu diturunkan begitu harusnya kan turunkan sebentar nanti stop lagi itu ya sampai berapa putaran gitu masih diturunkan terus lupa menaikkan lagi ini jadi kemudian juga kalau kita lihat yang jaga jarak itu di beberapa tempat ini setelah mereka berolahraga, ngobrol, dibuka masker, berdekatan ini. Jadi saya menangkap pesan memang 3M ini di mata masyarakat ini masih berupa himbauan. Belum sampai pada tingkat kesadaran itu suatu kewajiban yang harus diterapkan. Ini saya kira juga berpengaruh, apalagi kan sekarang dengan adanya sosial media yang sangat masif ini, hal-hal demikian ini kan kemudian bisa di-upload, akan menyebar ke seluruh dunia saya kira. Tidak seluruh Indonesia ya toh fenomena kemarin bagaimana Komproyuknya Malioboro, Komproyuknya di seputaran Tugu itu dan sebagainya kan sangat viral. Dan ini saya kira kurang mendukung kondisi untuk pemulihan pariwisata di sini. Jadi kalau pelaku pariwisata seperti PHRI dan sebagainya ini kerja keras dia punya protokol betul yang sangat ketat. Bahkan kemarin tuh cerita dari perilaku kalau tidak ada surat keterangan misalnya rapid test dari kota-kota tertentu yang dianggap merah itu juga ditolak masuk ke hotelnya gitu. Itu sudah baik, tapi dukungan masyarakat ini menjadi penting. Nah, faktanya kontribusi pariwisata untuk perekonomian DIY tahun 2009 menurut BPS, 2019 menurut BPS itu kalau yang dampak langsungnya terutama hotel dan restoran itu mencapai 10% lebih. Tetapi kalau termasuk yang tidak langsung, artinya pariwisata, hotel pariwisata, tapi juga melibatkan toko transportasi, UMKM, perdagangan dan sebagainya, ini kontribusinya sampai 55% lah. Kegiatan sampai 55% untuk pembentukan PDRI.
Jadi memang benar bahwa aktivitas ekonomi ini di DIY ini digerakkan oleh industri pariwisata dan industri jasa pendidikan khususnya perguruan tinggi itu menyumbangnya 10%. Jadi kalau pariwisata total ditambah pendidikan tinggi kontribusinya sekitar 65%, Pak. Pembentukan produk domestik regional itu. Kira-kira signifikan betul, Pak. Nah, Bapak tahu kalau perguruan tinggi kan sudah selanjut daring, online kuliahnya sampai akhir tahun, jadi nggak mungkin diandalkan, Pak. Satu-satunya harapan adalah memang untuk menggerakkan ekonomi DIY ini ya melalui industri pariwisata, itu Pak. Ya. Artinya ini bahwa gema penegakan protokol kesehatan ini memang harus digaungkan lebih kencang ya sampai ke masyarakat, baik yang terkait maupun tidak terkait ya. Karena begitu. Iya. Ini apalagi sudah jadi buka harus pintu, ini. Apalagi sudah buka pintu internasional kan. Ini kan kesan positif harus segera ada perubahan ya. Kesan positif. Iya, kalau perilaku masyarakat masih demikian kemudian viral itu ya istilahnya malah menurunkan kita itu di marketing itu malah nanti upaya-upaya untuk pemasaran dilakukan oleh pelaku wisata bisa dimentahkan sesaat oleh fenomena yang bagi masyarakat di Singapura ataupun di Malaysia itu hal yang tidak mungkin ya toh. Kita aja kejadian di Deli Serdang aja dengan cepat bisa ketahui Pak yang rame-rame di kolam renang itu ya toh. Ya. Terakhir kan contoh. Yang di TikTok itu ada beberapa itu viral itu terkait dengan penegakan protokol kesehatan ini juga bisa berpengaruh, apalagi tuh TikTok tuh sekarang lagi hit ya. Iya. Ya harus sikap dari tentu yang pengambil kebijakan penegakan aturan soal protokol kesehatan harus betul-betul dilaksanakan. Betul. Ada pandangan yang lain Pak Susilo atau sebagai penutup lah. Penutup dari perbincangan pagi ini terkait editorial KR. Jadi saya kira bahwa upaya-upaya untuk menggerakkan perekonomian Jogja melalui pariwisata ini harus didukung oleh semua pemangku kepentingan. Artinya tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan pelaku pariwisata sendiri. Pelaku kepentingan itu siapa? Media massa saya kira salah satu, termasuk KRI yang cukup terlalu mendiseminasikan, mensualisasikan mengenai 3M ini. Kemudian masyarakat sendiri, ini bagaimana kesadaran bahwa 3M itu bukan himbauan, tapi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Kemudian saya kira perguruan tinggi, kemudian asosiasi bisnis, kemudian asosiasi profesi. Saya kira kalau di sini ya masih pemerintah atau apa ya, tapi Bank Indonesia OJK ini salah satu di Jogja yang punya kontribusi yang signifikan dalam rangka menggerakkan perekonomian Jogja melalui mendorong sektor industri pariwisata secara selektif dan terbuka. Monggo kita sengkuyung bareng-bareng karena nanti akhirnya kita semua yang akan menikmati bagaimana hasil output atau outcome dari bergeraknya perekonomian di Jogja. Mak. Terima kasih Pak Dr. Susilo. Pamit dulu, matur nuwun. Sampai ketemu lagi Pak Susilo. Sami-sami Pak Jono. Pak Jono. Salam hormat rekan-rekan BKR. Ya, sama-sama Pak. Baiklah para sahabat kedaulatan rakyat, demikian tadi bincang kita dengan Pak Dr. Susilo terkait dengan berita headline kami, yaitu dibukanya kembali penerbangan internasional di Bandara Internasional Yogyakarta. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik bagi kebangkitan pariwisata DIY. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Susilo bahwa kontribusi dunia pariwisata ini cukup besar, yaitu lebih dari 50% bagi perekonomian daerah. Baiklah, pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.